Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Rena Atia dengan nomor BP 20 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian anak dan perlindungan anak serta tujuannya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lalu tujuan dari perlindungan anak. Perlindungan anak ini bertujuan untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Berikutnya ada 4 hak dasar anak dari Komnas Perlindungan Anak. Yang pertama, hak hidup lebih layak. Yang kedua, hak tumbuh berkembang. Yang ketiga, hak perlindungan. Yang keempat, hak berpartisipasi. Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. 32 hak anak menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, bermain, berkreasi, berekreasi, beristirahat, memanfaatkan waktu luang, berpartisipasi, bergaul dengan teman sebayanya, menyatakan dan didengar pendapatnya, dibesarkan dan diasuh orang tua kandungnya sendiri, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, dan beribadah menurut agamanya. Sekian dari saya, dilanjut oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Wapikah dengan nomor BP 2010813017. Di sini saya akan lanjut menjelaskan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang materi selanjutnya yaitu anak berhak untuk mendapatkan. Yang ke-13 ada nama, yang ke-14 ada identitas, yang ke-15 anak berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan, yang ke-16 pendidikan dan pengajaran, yang ke-17 ada informasi sesuai usianya, yang ke-18 pelayanan kesehatan, 19 jaminan sosial, yang ke-20 kebebasan sesuai hukumnya, yang ke-21 bantuan hukum dan bantuan lainnya. Selanjutnya anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari yang ke-22 perlakuan diskriminasi, 23 ada eksploitasi ekonomi maupun seksual, yang ke-24 ada penelantaran, yang ke-25 ada kekejaman, kekerasan, penganiayaan, yang ke-26 ketidakadilan, yang ke-27 perlakuan salah lainnya, yang ke-28 ada penyalahgunaan dalam kegiatan politik, 29 pelibatan dalam sengketa bersenjata, yang ke-30 pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, 31 pelibatan dalam peperangan, yang 32 sasaran penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Materi selanjutnya yaitu hak perlindungan anak menurut Undang-Undang 1945. Dalam Undang-Undang 1945, Pasal 28D ayat 1, dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Karena itulah, di tahun 2002 terbit sebuah aturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan yang sangat kuat terhadap hak-hak anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang hak perlindungan anak. Hak-hak ini dicantumkan di pasal 4 hingga 18. Baiklah, saya Nofri Ramadan BP 2010812023 akan membacakan materi selanjutnya. Macam-macam hak anak. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang terhindar dari kekerasan dan diskriminasi atas suatu nama atau identitas diri dan status kewarganegaraan. Hak beribadah menurut agamanya. Hak untuk mengetahui orang tua. Hak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Hak mendapatkan pendidikan. Hak pendidikan ini juga berlaku untuk anak yang menyandang disabilitas sehingga harus mendapatkan pendidikan luar biasa. Hak mengemukakan pendapat yang sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan
beristirahat dan bermain di waktu luang untuk meningkatkan minat dan bakatnya sejak dini, hak mendapat rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan kesejahteraan bagi anak penyandang disabilitas. Perlindungan terhadap anak di bawah pengasuhan orang tua atau wali yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu perlindungan dari diskriminasi, perlindungan dari eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, perlindungan dari penelantaran, perlindungan dari kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, perlindungan dari ketidakadilan, dan juga perlindungan dari pelakuan salah lainnya. Selanjutnya, perlindungan anak dalam hukum. Keterlibatan anak di dalam pelanggaran hukum juga sering terjadi. Namun demikian tetap saja setiap anak-anak mendapatkan perlindungan atas tindakan yang dilakukannya tersebut. Perlindungan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan direhabilitasi dengan dipisah dari orang dewasa. Selanjutnya, mendapatkan bantuan hukum secara efektif dalam setiap tahapan hukum. Mendapatkan pengadilan yang objektif di depan pengadilan anak yang dilakukan secara tertutup. Yang terakhir, dirahasiakan identitas pelaku maupun korban kekerasan seksual anak. Baiklah, hanya demikian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.